bulan suci Ramadan 1443 Hijriah sebagai tema yaitu semarak menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita bersihkan diri dan mari kita sucikan hati. Tak perlu wabuk panas doa salah. Mari kita bersihkan diri dan mari kita sucikan hati. Cukup dua itu saja kita ambil. Kerana waktu itu lah menunjuk jam 4:30. Nah, awak tak lama-lama dah Pak Bupati, menjelang sudah saja. Ya, baik. Dari tema yang telah dibuat oleh panitia, kita ambil. Mari kita sama-sama mensucikan diri dan membersihkan hati, atau membersihkan diri dan mensucikan hati. Bapak dan Ibu dan sanak kami yang hadir pada sore hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah sentral di dalam batang tubuh manusia yang menentukan baik atau buruknya laku, tingkah laku dan perbuatan manusia tergantung pada hatinya. Maka oleh karena itu, Bapak Bupati, para undangan yang hadir pada sore hari ini, ya jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang terutama sekali yang harus kita bersihkan, yang harus kita sucikan sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah hati kita masing-masing. Kenapa? Karena di dalam hati manusia di situ tersimpan berbagai macam penyakit. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 4216. Ya, hadis ini bersumber dari Abdullah bin Amr. Di situ ditegaskan, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas afdalu?" Siapa manusia itu yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab ketika itu, kata beliau adalah kullu mahmumul qalbi saddaqu bil lisan. Manusia yang terbaik kata Rasul jawabannya mahmumul qalbi dan sadaqul lisan. Berarti dua. Yang pertama mahmumul qalbi, yang kedua sadiqul lisan. Berarti kebenaran setiap ucapan. Lalu sahabat menjawab lagi di sana, ya bapak-bapak, ibu yang hadir. Lalu kata sahabat, ya Rasul, kalau yang benar dalam pembicaraan kami sudah paham ya Rasul. Yang engkau sebut tadi dengan mahmumul qalbi itu apa? Kami belum tahu. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad ada 6 perkara yang membuat mereka itu divonis atau dicap sebagai manusia yang bersih hati atau yang baik hatinya. Yang pertama kata Nabi adalah wattaqwa. Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ cermin pertama, bapak dan ibu pada hadirin yang berbahagia. Yang pertama Nabi mengatakan adalah cermin dari hati mereka yang telah bersih, telah suci. Cermin pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa tingkat takwanya? Ya, tidak banyak-banyak dah. Nan takwa kau tadi kuncinya cieknya apa itu? Takwi kepada Allah. Apa yang kita takwiin Ustaz? Dan kita takwiin takwi kepada Allah dalam membuat curang, takwi kepada Allah dalam menipu orang, takwi kepada Allah jikalau tidak sembahyang. Ditakwi kepada Allah. Biasa contoh, mohon maaf, biasa senang namanya menjual tanda tangan palsu. Nak takwi kepada Allah. Biasa suka mempermainkan stempel palsu, suka biasanya berjanji palsu, suka biasanya berjanji tidak ditepati. Berarti orang ini disebut tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
di kalau batu-batu takwanya kepada Allah, apalagi kini kan memasuki bulan suci Ramadan. Pertama leburlah dosa lan taharal qulub, barasien hati. Dari sifat apa? Ada 6 kata Nabi sifatnya tadi, takwa. Setelah itu bersih hatinya. Yang kedua, tidak suka berbuat zalim. Yang ketiga, tidak suka mempunyai sifat iri hati. Yang terakhir, tidak mempunyai hasadun, sifat hasud. Di situ, apabila hati seseorang tidak mempunyai sifat yang 5 kata tadi, maka kata Nabi mahmumul qalbi, berarti hati mereka sudah bersih. Bapak dan Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali sebab hati sentral dalam batang tubuh manusia, menentukan perbuatan kita ke depannya, apalagi di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan, bulan suci. Kalau tidak suci lahir batin setiap kita, apalagi kita setahun ke petang, Bapak dan Ibu yang hadir bergelumang dengan dosa. Ada yang kita sengaja dan ada yang tidak kita sengaja. Ada itu dosa kecil dan ada itu dosa besar. Maka oleh karena itu masih 2 hari lagi, mari kita sama-sama melebur dosa itu. Dengan apa? Dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa caranya taubat, Ustaz? Gampang. Seperti biasa kita mungkin dulu tahun-tahun sebelum kini, kami pun di bawah apa istafui Dusun Tangah, ada yang namanya Bali Mau Basamo. Kini masih ada Pak Wate? Alhamdulillah masih ada. Tapi apakah dituntut ayah Bali Mau Basamo saya? Babu-babu buru-buru basamo, babudu-budu basamo, tindak. Buliah kita Bali Mau ko sorang-sorangan di rumah dan buliah di ayah. Walaupun ketua kami, kebetulan kami untuk di Sangir Batanghari sebagai ketua MUI. Ketua MUI Sumar telah memfatwakan, kata beliau, Bali Mau hukumnya haram secara global. Tetapi setelah kami petik di dalamnya itu, kira Bapak dan Ibu, bukan Bali Maunya yang haram, bukan Bali Maunya. Kalau kita pantau masalah benda limaunya, masalah cara Bali Maunya, masalah adat limaunya, tidak ada cie yang haram. Tidak ada. Ternyata Bapak dan Ibu, yang haram dalam Bali Mau tadi adalah baduo dia tepan. Itu yang haram kira baduo dia tepan. Nyoba bila acara Bali Mau, apalagi anak muda awak Bapak dan Ibu, Masya Allah, pakai baju sampi, baranang di lubuk ko, baranang di lubuknya. Sudah tu naik onda baduo bonceng kate, bonceng ke bawah. Pakai lo onda KLX. Onda KLX tu Bapak dan Ibu larinya tak berapa kancang dah. Larinya 60 ya, tapi pacik di belakangnya 140. Iko kironyo yang menjadi masalah. Berarti yang haram tu bukan Bali Mau, yang haram tu baduo dia teban. Di secara ritual atau secara pelaksana, itu yang dimaksud Dek Ketua MUI Sumar mengatakan Bali Mau haram. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan agama, tidak ada salahnya. Bali Mau adalah tradisi atau kebiasaan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dan juga Bali Mau Kasau sebagai tobat akhir kita besok pada sore Jumat, sore besok lah, itu menentukan secara syariat. Kalau secara batin tak bisa berasia dari limau Bapak dan Ibu. Jangan secambuang limau kasai, sadrom sabaskom limau kasai, alun tentu kemarasian hati awak. Kalau tidak kita yang membarasian itu syariat. Mangkoknya doa limau kasai tidak ada sampai kini hiro. Dia tanya ke Pak Haji, tidak ada doa limau kasai sampai kini hiro. Yang ada tu doa mandi to. Wah, tu yang doanya, doa limau kasai tidak ada. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati. Kalau selama ikut banyak hasad,
banyak adu domba, banyak rasa tidak senang di dalam hati, maka kita bersihkan langkah pertama ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita bersihkan hati awak. Yang kedua yang harus kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan adalah membersihkan dari maksiat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, maksiat zaman kini, akhir-akhir zaman Bapak dan Ibu sangat rentan sekali. Kalau awak menyangku perbuatan awak dalam 1 tahun kapatang ya tidak pernah maksiat, keliru. Kenapa? Sangat gadang sekali peluang-peluang maksiat di akhir zaman ini Bapak dan Ibu. Contoh, kami yang laki-laki, kita yang selaku kepala keluarga, kita yang selaku seorang suami, atau seandainya kita selaku seorang kepala bidang, kepala dinas dan seterusnya lah, itu sebenarnya mungkin sebahagian agak bagadang peluang namanya untuk bermaksiat selama 1 tahun patang, berkemungkinan. Maka oleh karena itu kita hilangkan, kita apuilah maksiat itu untuk menyebut bulan suci Ramadan. Contoh maksiat wal khamri wal maisiri, khamar dan judi. Mungkin kapatangko tahun kapatangko kadangkala kacawak melengah-lengah badan litak, duduk di kadai dari jam 8 sampai jam 3 subuh, ndak merasa panik pinggang, contang masuk waktu isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, contang contoh nah, orang sembahyang awak contangnya beko sampai jam 3. Nah, mainnya apa ya? Mainnya dalam barek-barek mana dah? Main super mita luar. Siapa kalah membayar lah, kalah main bertambah lo membayar lain. Itu namanya lah jatuh di timpo itu namanya maksiat. Wal khamri wal maisiri, minum khamar dan hasil dari judi. Maksiat jaleh dua tu, khamri wal maisiri jaleh. Apa lain maksiat? Tu tadi cerip lah, caliak kiri, caliak kanan, ndak ada orang lah, tak laju. Itu namanya maksiat. Kalau terjadi hal yang serupa itu, mohon maaf Bapak dan Ibu, yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallahi. Kalau beradu di sebalik tembok memang tak bisa dicaliak dari manusia sabalah. Yastahfuna minan nasi, bisa menghindar dari pandangan tetapi wala yastahfuna minallahi, saketek pun tak bisa menghindar dari pandangan Allah. Itu namanya maksiat. Bagi seorang kami suami, mana lain maksiatnya? Menyio-nyiokan tanggungjawab kepada anak dan istri. Mana contohnya Ustaz? Gampang saja. Anak nak sembahyangnya galak se, bini nak sembahyangnya galak se, bini ndak mau baca Quran, ndak mau puasa, nyo galak se. Anak ndak mau baca Quran, nyo galak se. Itulah maksiat yang paling gadang oleh seorang kepala keluarga atau seorang suami. Maka oleh kerana itu Bapak dan Ibu dan sanak kami yang hadir pada sore hari kini, mari kita di momentum yang sangat mulia, yang sangat berharga pada sore hari kini, kita membersihkan dari maksiat. Yang kedua, terus ibu-ibu kami dan sanak tino kami sangat kadang yo peluang maksiat pada tahun kapatang sampai hari kini. Mulai dari Ramadan kapatang, kalau ada ibu-ibu berbuat maksiat, mana contohnya gampang saja. Mana maksiatnya yang paling rentan sekali ibu-ibu? Yang pertama adalah senang mentontonkan aurat.
celana pendek, baju pendek, abu pendek, nampak pusek, bajalan maloncek-loncek, sabantu ajo koncek. Iko maksiat gadang. Setelah Ramadan bisu, indak boleh satu pun wanita ledo kalau nyo melaksanakan ibadah puasa taruhnyo membuka aurat. Atau apa ya? Apa nasa puasa kami? Bukan kaji asa ada asa, tetapi pahala puasa tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruh yang kedua, apa maksiatnya lain untuk Ibu? Kalau di tahun kini, sabanun sampai hari kini, sanang yang namanya bagunya menyebut orang duduk seketik kan ada tu Ibu, kira-kira kutu di kepala awak yang paling banyak ada kutu kepala ibu atau kepala kami? Kepala ibu atau kepala bapa? Kepala ibu. Kiranya kutu ko memang cinta kepada kamu ibu. Memang cinta. Kenapa? Salah satu modal untuk ibu-ibu untuk bergosip adalah masalahku. Duduk patang-patang sudah mandi sore, duduk di tepi teras. Tiba orang surang dari belakang. Itulah mulai tu. Buka abu, apa nak kacik dari belakang? Itu sambil tangan mode itu, atau sambil muncung tak sandang tu. Alai tentu dek kau. Apa tu? Itu menentu sianu tu Alah 3 tahun bertuitan, indah ada dapat sialai tu. Tu. Di modalnya nampaknya makanya sanang kutu kepada ibu-ibu. Ya, kami apa-apa pun insyaAllah. Apalagi kalau Pak Bupati, Pak Camat, Pak Wali, itu bersumpah kutu ke kapan tu. Jadi kalau ada penyakit itu ada di kita kapatang sampai hari kini paling lambat ibu, paling lambat sore bisua anyui sama jubuyah bubuang sama juasa campaan. Itu penyakit itu akan menyesarukan awak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tu penyakit apa lain? Penyakit ada sebuah cerita tapi bukan ibu-ibu di sini. Ada sebuah cerita pai baralek cerita pai napai ke kondangan cerita balik dari baralek damam beliau sakit kepala naik tensi. Di telepon bidan dia udah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bidan masaki buadang. Yo. Apa pak? Ke rumah sebentar bidan. Apa tahu? Aku orang rumah sakit palu. Dibawa bidan ke rumah. Dibawa di rumah ada preso. Lah dipici dia bidan kepala ketek tu. Apa nama tahu? Lah di preso. Kira setelah dipreso naik 180 per 108 balik per 109 balik naik tensi di preso di kecil makan kali wajah yang tak ada, makan panggil patai tak ada, makan nandang kambing tak ada, makan sup kambing tak ada, gulai kambing tak ada, panggil kambing tak ada nanya makan siap lain dah. Tapi tensi naik. Tensi nanya pareso punya pareso tanya tu di tempat kondangan tadi, tempat uang buane tadi nampak barang ambil orang gadang. Ko gadang, disiko gadang, cincin gadang. Akhirnya padi lah disiko kasih nyati. Tiba di rumah langsung tidur sekali. Nanya darah. Nanya darah. Jadi orang memakai barang ambil gadang, hatinya nan menampang sakit. Kiro ibu, nanyo pakai dek kawan tadi tu, ia kan mempancan-pancan saja. Di mana duduk dia barang ambil gadang? Tak ada orang mencari dah. Ikut gadang, galang gadang, cincin gadang. Kiro nanyo banggan tadi itu ambil tasi lagi. Dan awak lampi masuk sakit lagi. Itu namanya sakit Itu sakit hati.
Itu penyakit nanam tadi masuknya di situ. Jadi kalau yang pesakit yang serupa itu, orang yang penyakit hati ko indak senang mencari orang lain mendapat nikmat, tidak senang je. Nah, Bapak dan Ibu, para jamaah dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa jasad yang pertama tadi dibersihkan hati, yang kedua mari kita sama-sama terhindar naknyo dari namanya dosa maksiat. Mana oleh dosa maksiat yang kedua? Kalau kapatang kok orang rumah, contohnya rumah, halo assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana bang? Di Padang rape, ada acara rape, nan kaci abang kirue ndak pai rape do, pai marape kirue. Aku tuh dosa maksiat do. Maksiat apa? Maksiat mengicu bini. Kalau ada perbuatan iko setahun patang, iko namanya maksiat mengicuah bini. Kok ada perbuatan yang serupa itu, bagi seorang suami dibenahi supaya kita memasuki bulan suci Ramadan ndaknya terbebas daripada dosa maksiat. Nah, bagi ibu betul ada juga dosa maksiatnya. Yang pertama maksiatnya tadi adalah untuk kesakit hati melihat orang lain mendapat nikmat. Yang kedua dosa maksiatnya adalah bagi ibu yang tidak senang atau yang sering batingkah mulut atau bercakap bahasa kami di bawah jual laki. Bu layak do nana do jual laki awak sampai kini lai. Kalau ibu laki awak sampai kini lai. Coba jawab tanya hamba. Ada tak setahun patang ibu nandak do pernah bercakap jual laki awak? Ada nandak pernah bercakap jual laki? Nah, maka oleh kerana itu berarti itu namanya maksiat kepada suami, harus diberasihin. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan, yang kita benahi adalah namanya hablum minannas, hablum minallah, amal ibadah, hablum minannas, perbaiki hubungan sesama manusia. Kalau acok patangko menyakiti dengan mulut, acok menyakiti perbuatan tangan, acok menyakiti melalui tindakan, maka kesempatan kita masih ada 2 hari 2 malam lain untuk membenahi diri. Apa caranya sah? Untuk puas pahu. Nah, ya Bapak dan Ibu yang kami muliakan, hadis riwayat Muslim, la yahillu lil muslimin hatta la yahillu lil muslimin yahruju ra'afahu qaum salasa. Tidak halal atau tidak boleh orang muslim tidak bertegur sapa selama lebih kurang 3 hari. Di bumpung awak ke bulan suci Ramadan dan sana mari kita senang untuk puas pahu, saling memaafkan satu sama lain. Kalau berhadas kita sampai Ramadan dan amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang bermusuhan lebih daripada 3 hari dan sana itu amal ibadah hendak diangkat oleh Allah. Lah, hadis riwayat Muslim, amal ibadah kita Senin Kamis dinaikkan, Sa'ban dinaikkan, Ramadan dinaikkan, tetapi tak kalah 2 orang yang bersisi paham kata Nabi. Di saat itu, di saat malaikat akan membawa amal, apa kata Allah kepada malaikat? Ya, atarku hazani, tolong engkau tinggalkan amal ibadah orang yang berdua itu hatta tastaliha, sebelum mereka berbaikan. Hadis sangat baik sekali. Walaupun awak tunggang langgang besok ada puasa, sembahyang bulan Ramadan, puasa menahan lapar di bulan Ramadan, tapi amal ibadah kalau kita pernah menyakiti hati seseorang melalui tangan, melalui perkataan, tetapi tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka amal ibadah
akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga adalah harus kita membersihkan diri dari permusuhan atau namanya aduh berselisih paham. Setelah itu ibu-ibu, seperti yang bersabit tadi, kalau awak merasa bersalah kepada suamimu, paling lambat petang Jumaat besok bu, petang Jumaat selesai sudah balimau, sudah solat maghrib, awak datang ke abang awak, abang yang ada nak panggilan yayang, ada nak panggil abang, ada nak panggil bebek, terserah lah. Datang, ada tangan. Tapi sabui temanya bu, bang, agi hadek maaf bang. Apa tahu? Kok tak kenal kini minta maaf lah setahun bang, banyak salah hamba, agi hamba maaf hari ke bulan Ramadan anda ada salah dia ke bang do. Iyo bang, apa salah tu? Acok ke patang ko hamba ceteng-cetengan yo laki-laki lain. Contoh sabut tema atau bang, agi hamba maaf bang, agi dia maaf bang, apa salah tu? Mungkin salah mo ko acok abang kailang piti dalam dompet. Sabut tema ni harus disebut tema minta maaf ke suami awak, cium ada lagu ustaz awak tadi. Kata beliau, suami istri yang soleha itu setelah pulang suami dari kerja, istri mencium tangan suami. Alah do baik-baik nak mencium tangan laki awak banyak kerja. Lain. Tapi nan balik dari kantor, kalau nan balik dari mamangki parah, jangan cium lah dah. Mutah lah kau. Tapi kalau balik dari kantor, cium. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh balik abang-abang. Alhamdulillah. Jawab tangannya, cium tangan abang awak. Masuk ke rumah, sadion kopi, sadion minum, sadion makan. Ikulah namanya istri soleh. Lama awak mencium tangan laki. Lain. Mulai dari sore beko, sanjo beko. Cium tangan udah awak. Cium supaya mendapat bar. Di ibu-ibu biasa kalau nan male mencium tangan suami berarti anun turun keberkan suami lain. Tapi kalau lah dicium tangan suami wak setelah pulang kerja, insya Allah bisa mendapat namanya berkah dari suami. Paling tidak piti agak lebih keluar daripada biasa. Apa nak kena? Biasa ada kena cium tangan sekali Allah aja laki awak. Akhirnya lah kena cium. Itulah yang doyung buat dalam dompet keluar tu. Percaya lah bu. Ya percayalah. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal ibadah kita tergantung antara bumi dengan langit sebelum kita saling memaafkan. Amal ibadah siapapun, anak kepada orang tua, harus sebelum Ramadan datang barasian dulu dosa durhaka seorang anak kepada orang tua. Kini bu, indah anak ketek saya durhaka ke orang tua banyak kini lah. Banyak orang lah tua. Siapa? Dan banyak peluang durhaka kepada orang tua adalah seorang ibu. Siapanya Ustaz? Seorang wanita karir. Tapi bukan ibu-ibu sika. Wanita karir tu kadang peluang durhaka kepada induk. Apa contohnya Ustaz? Apalagi kalau ayah lah meninggal. Lah iya anak ketek dibawa lah induk ke rumah awak. Ma, tolong cari anak ambo ma. Ambo pai karajo. Pertamanya minta bantu, sudah tu menjadi pemah. Aiku anak durhaka kepada orang tu. Kami setok mengisi pengajian acok ditanya di jamaah. Tapi induk kami itu nyalai suko lah Ustaz. Tu bapa cara lai sukonya kerana tak pasuhnya tu. Kenapa? Kerana sayang kepada Jadi kalau ada anak yang model itu ke induknya, berarti tingkat pandangan dunianya terlalu tinggi. Merasa tak cukup dah pemberian suami, maka ikutlah
untuk turun lapangan bersama suami, induk dijadikan sebagai pembantu, maka ikulah anak yang durhaka tingkat tinggi kepada orang tua. Tapi mudah-mudahan tak ibu-ibu sika, bukan ibu-ibu sika, ibu-ibu kami di bawah tanah doa nama itu, ibu-ibu sika insya-Allah ada doa. Diku ada serupa itu kerajaan tahun petang kepada ibu, tolong dicium kaki ibu, minta maaf kepada ibu. Bapa cara Ustaz? Karena ibu kita lah dibebani oleh kerajaan. Awak 9 bulan 10 hari dulu dikundang kata ke bawah, dan kecian meriang lama alai, tidu jang kecian menangkui induk bisa alai, tidu meriang sesusah 9 bulan 10 hari lahir ke dunia selama 22 tahun lamanya. Makan induk awak keluar ciri dia wai ciri awak, makan induk awak keluar buaya ketek dia wai. Tapi namun sayang kepada anak tidak pernah mengeluh. Akhirnya ada anak awak disuruh lain induk awak mode tu lihat akulah anak yang durhaka tingkat tinggi kepada orang tua. Tapi yang mudah menuduh ibu ni salah faham lah kau. Ibu-ibu nan ada nan lain tinggal kini kau kata dan ibu soleha saja. Tu ibu soleha saja. Ibu calon pauli saruh. Badoso kalaki tak pernah, pahlawan kalaki tak pernah, tukang memberi utang tak pernah, tukang kredit tak pernah. Itu kan muka-muka soleha saja tinggal kini itu. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu kami tidak ada yang berperilaku semacam yang kami sampaikan tadi, yaitu durhaka kepada orang tua. Dan ketek-ketek kini banyak yang durhaka, dan muda-muda insyaAllah kalau kita sekolah di kota indah. Yuk kami kampung kami kampung baru maju, anak-anak kini taat kafe daripada orang tua. Lah anak-anak kini salah siapa? Termasuk salah besarnya adalah salah orang tua. Kami di bawah tan di bawah tan alun tame anak tekah, alun masuk tekah lah itu menangi minta apa itu terpaksa tu. Kalau malih laki mencari nyusuh pai rumah bang kiang rumah kau tu anak uang sawala tu lah pakai apa anak uang alun lah atu orang tua tu. Nah pi di bawah tan alun talo terpegang apa yang rohit lah itu harus dapat anak itu. Kenapa? Karena anak tetangga lah punya itu berlomba untuk kanan bu. Kalau lah semanya tidak masalah lah, tentu membedakan mana yang buruk dengan yang baik. Yang dituntut orang tua ini cecah orang tua mohon maaf. Kalau dulu bapak dan ibu kami waktu sekolah, waktu ketek-ketek bujang-bujang, Masya Allah bulan Ramadan tu bakaja-kaja ke masjid balingkuang dan bodoh-bodoh tadarus sabalun salat tarawih. Masya Allah kini kami pribadi acok mana dari Siko, dari kecamatan dan Tigo tu pulang dari Pai Tausiah acok sampai jam 2 jam 1 malam. Masya Allah itu ada sepanjang jalan mengambang kitab. Apa isi kitabnya? Ndak Yasin dah. Apa isi kitabnya? Ndak Ar-Rahman dah. Apa isi Superwin. Apa isinya? Megawin. Atau isinya kitabnya kambang. Ada sepanjang jalan. Apa nama mainnya tahu? Main chip ya? Chip. Iko siapa yang main chip sebelum Ramadan? Tak masuk wal khamri wal maisiri. Memangnya tak berjudi secara nampak dah. Tetapi hasil chip hukumnya orang nama chip hukumnya haram. Orang nama jual chip hukumnya sama saja. Orang tukang main chip, orang dan agen chip sama-sama hukum penghasilannya haram. Dia makan anak je bini manginyam di suatu pak manginyam. Bapak dan ibu yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diku ada anak-anak awak ya nampak ju main chip lain bulan Ramadan, tolong disegah, tolong dilarang. Ya, kenapa? Kalau masih masuk yang barang haram ke dalam parit, doa tidak akan diterima oleh Allah, ibadah pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu di sana yang hadir, Bapak Bupati Selatan yang kami muliakan,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, tinggal satu ya yang harus kita hindarkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang nomor ampe bapak dan ibu dan sanak kami yang hadir, mari kita bersihkan tubuh awak, jasad awak dengan makanan riba. Akilir riba wal harama. Orang dan makan riba dan makan haram, ibadahnya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh riba? Siap saja kita sabui. Orang dan mempanaan piti riba. Piti dinar min dinar haram riba. Zahat min zahat, amih ju amih riba. Pinjam 1 juta baranak 100, pinjam 10 juta baranak 1 juta 100. Aiko hukumnya riba. Masuk ke dalam paruik setahun patang. Mari salamek-lamek sore Jumat besok taubat kepada Allah daripada yang riba-riba tadi. Haram adalah tulah awak baca tadi. Palsu tanda tangan, palsu stempel, supaya awak pada peh, biarlah orang merugi, supaya awak senang, biarlah orang menangi. Senang ketawa di atas penderitaan orang lain, atau mengambil hak orang lain, tanah orang lain, sawah orang lain, fi disiplin. Satu jengkal mengambil tanah orang lain dengan kezaliman, kuwida sab'i aradin. 7 lampi bumi diimpitkan kepada mereka besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut masuk alam di riba haram, kita hindarkan, bertobat kepada Allah. Apa caranya? Itu di petang sejumat besok. Kalau di rumah kita beli mau boleh, oh nak do limau kasai dah boleh, lah boleh je sampo rancak mana. Oh nak do sampo boleh, lah boleh je ekonomi rancak. Nak do ekonomi sabun tombak boleh. Jo apa saja boleh. Di rumah jadi, di semua jadi, di batang ayah jadi, baranang jadi, mencalam jadi, tak sarah jawab. Tapi yang lebih rancak, nah ia ke jabatan tu, terjun ke bawah, atau tobat rancak. Tu langsung tobat nasfah. Nah ia di situ, merempek ke bawah. Aku rancak tempat di situ, tempat balik mau. Nah, ditobat, mandi tobat, sudah mandi tobat petang Jumat besok, lakukan salat tobat 2 rakaat. Bajani dengan 3 hal kepada Allah, insya Allah. Kalau kita lakukan itu, insya Allah amal ibadah selama bulan Ramadan akan diterima di sisi Allah Subhanahu